Dr. Sunardi. Framing di media sosialnya apa? Framing di media sosialnya dokter kemanusiaan kok ditembak mati. Jadi semua orang mencaci maki aparat penegak hukum. Bapak Ibu rahimakumullah, Densus 88 itu lembaga khusus anti teror. Kerjanya kerja intelijen. Orang yang akan ditangkap oleh Densus memang sudah punya data yang lengkap untuk ditangkap. Dan banyak sekali Pak, orang yang bisa ditangkap, bisa dipenjarakan, tapi tidak dipenjarakan oleh Densus 88. Tidak ditangkap. Di Lampung, saya membina 120 anggota JI yang ikrar setia NKRI. Bukan terduga teroris, bukan tersangka teroris, tapi mereka bisa dipidana. Tapi polisi menetapkan tidak akan dipidana selama masih mau dibina. Yang ditangkap oleh Densus itu orang yang benar-benar keterlibatannya sangat jauh di organisasi teroris atau di aksi-aksi terorisme. Dan itu dikuntit Pak, sudah sejak lama. Jadi Dr. Sunardi itu adalah penasehat Amir Jamaah Islamiyah. Oh, ini keren nih, penasehat Pak, Amir Jamaah Islamiyah. Dan dia adalah pengurus organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia, HASI. HASI itu organisasi underbawnya Jamaah Islamiyah, organisasi teroris. Dan framingnya apa? Dia rajin melakukan pengobatan gratis. Kalau berobat ke dia gratis, nggak bayar. Masa orang sebaik itu ditembak Densus 88? Begini Bapak Ibu, Irjen Pol Martinus Hukom menyatakan pemberantasan teroris itu bukan dengan cara membunuh teroris. Tak ulang lagi ya. Pemberantasan terorisme itu bukan dengan cara membunuh teroris. Jadi Densus itu berjuang jangan sampai mati, jangan sampai ditembak, kecuali sangat-sangat terpaksa. Sayangnya Dr. Sunardi itu waktu ditangkap, kan SOP-nya begini Pak, nangkap nggak boleh lagi di rumah sekarang. Mengapa nggak boleh di rumah? Anaknya lihat, istrinya lihat, meminimalisir resiko, tetangga pada lihat. Kalau terjadi baku tembak akan lebih banyak korbannya, maka diputuskan SOP penangkapannya di luar, tidak di rumah. Aturan sekarang begitu. Begitu dia dihentikan hendak ditangkap, dia ngelawan, numbur mobil petugas. Petugas loncat ke atas mobil double kabinnya, dia malah zigzag, ingin melemparkan petugas ke jalan, bahkan numbur kendaraan yang lain dengan sangat-sangat terpaksa. Tak ulang lagi, dengan sangat-sangat terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur. Tapi sayang, wafat meninggal dunia. Ya sudah ajalnya ya, wafat meninggal dunia. Jadi jangan percaya dengan framing-framing di media sosial itu. Kesaksian Pak Camat, beliau pernah jadi camat di mana digerebek teroris Pak. Sudah ada 6 bom yang belum aktif di rumahnya itu. Sudah 3 tahun dia tinggal di sana. Nggak ada yang tahu kalau dia teroris. Karena apa kerjaannya? Dia punya ladang, dia nanam bayam, nanam sayuran, dia ternak bebek. Kalau panen bayam dibagiin semua tetangga sedusun. Panen sayuran dibagiin semua. Panen bebek dibagi-bagiin. Tuh anak-anak muda yang mau goreng bebek dikasih-kasih saja. Orangnya baiknya bukan main. Setiap hari kerjaannya ngajar ngaji. Iya betul, sisi humanisnya tidak kita abaikan. Tapi bahwasanya dia terlibat dalam organisasi teroris, bahkan dedengkotnya teroris, ini tidak bisa kita nafikan. Makanya percayalah sama kerja-kerja petugas. Densus 88 bekerja sudah sangat profesional sekali. Dan mohon betul
Yang nggak tahu hukum nggak perlu berkomentar yang bukan-bukan, ngerti juga enggak, nanti malah menyesatkan, menambah keruh persoalan. Gila begini, ya Pak ya. Ya saya masuk ke hadis dulu sekarang. Terkait dengan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an, mereka fasih membaca Al-Qur'an. Nah ini mesti kita hati-hati. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Makanya Abdurrahman bin Muljam itu Pak, teroris yang bunuh Imam Ali itu, hafal Quran 30 juz. Mohon maaf ngapura nggih. Dzu syima'in baina ainai, menghitam di antara kedua matanya. Tapi warga Nabiin jangan nuduh. Ngeliat orang yang jidatnya hitam teroris nih kayaknya. Ya bukan Pak. Kiai saya jidatnya hitam juga loh Pak. Kiai saya jidatnya hitam. Ya tapi bukan teroris. Maksudnya ngapa jidatnya hitam? Abdurrahman bin Muljam itu saking rajinnya sujud. Walaupun orang yang jidatnya hitam ada 5 macam. 1 rajin sujud, bagus. 2 waktu sujud diurak-urak, cepet hitamnya. 3 kepentok tiang listrik, cedut, hitam campur benjol. Yang keempat diketok bininya pakai wajan, celenting, hitam juga karena ketahuan kawin lagi. Yang kelima disedot pakai alat bekal, ya hitam juga. Soleh betul. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', di mana salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Kalau kata Imam Ali, salatnya Khawarij itu paling dikit 5 juz semalam. Seminggu khatam Pak. Baca Quran dalam sholat tahajud, khatam sepekan. Juz baca 4 juz sampai 5 juz. Kita baca 4-5 juz gempor Pak. Apalagi cara di Mekah itu ya, 23 rakaat taraweh, bacaannya 1 juz tiap malam. Malam likuran 21, 23, 25, 27, 29, bacaannya nganti 4 juz. Tarawehnya 4 jam. Yang kayak gitu dipraktikkan di Indonesia, nang kali rejo. Jangankan makmumnya, imamnya aja kabur itu Pak. Taraweh 4 jam. Di sini tarawehnya berapa rakaat? 20 ya. Insya Allah kita istiqomah. Jangan kayak di Bandar Lampung, ngakunya NU taraweh 11. Malah ada yang 11 4-4-3, formasi main sepak bola. Ngakunya yo NU gitu. Tapi 4-4-3, cari simpelnya. Ya kalau kita mah yang ringan-ringan 23 rakaat, tapi yang ringan-ringan. Yang penting istiqomah, insya Allah. Selanjutnya kata Nabi, wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah minder kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum, maka apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka. 3 kali. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang memerangi mereka. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah yang memerangi mereka. Nabi sebutkan sampai 20 kali. Beruntunglah yang berani memerangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah, karena sesungguhnya memerangi teroris itu pahalanya sangat besar
bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Jadi yang mati syahid itu orang yang gugur perang melawan teroris. Kalau terorisnya mati sangit. Setuju gak kira-kira? Satu hadis lagi. Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar, anjing neraka. Serem Pak. Nabi gak pernah berkhutbah sekasar itu. Kalau kita halusin kayak mana ya Pak? Kiri neraka. Nopo segawan neraka. Anjing neraka. Jadi Khawarij itu walaupun dia tidak pernah tinggal sholat, gara-gara dia mengkafirkan orang dan memberontak kepada pemerintah yang sah, mereka disebutkan oleh Nabi anjing neraka. Syarrul qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya kematian adalah orang yang gugur ketika perang melawan teroris. Maka ada yang nanya sama saya, apa hukumnya mati atas nama agama tapi melawan pemerintah yang sah? Ada orang yang menuduh pemerintah yang zalim. Atas dasar tuduhannya dia melawan pemerintah. Lalu karena dia melawan pemerintah dia mati. Matinya mati jahiliyah. Man mata wa huwa mufariqul jamaah. Barang siapa yang mati dalam keadaan membangkang kepada pemerintah yang sah, membangkang kepada negara, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Masih minta waktu dikit lagi. Walaupun begini Bapak Ibu, perang yang dilancarkan Densus sudah pendekatan humanis Pak. Itulah mengapa Dr. Nasir Abbas tobat, Panglima Perang Sufyan Sauri tobat. Bahkan kemarin ada kejadian ya Pak, tokoh JAD masuk Nusa Kambangan mau digugat cerai oleh istrinya. Ditanya sama petugas, ngapa Bu minta cerai? Kebelet kata dia. Karena dia ini hiperseks Pak. Dia berzina nggak berani. Apa kata petugas? Kalau ibu menggugat cerai suami, sakit hati dia. Kapan dia bisa tobat nantinya? Kalau dia masuk penjara ibu tinggalkan. Gimana dong kata istrinya? Saya nggak tahan. Gini Bu kata petugas. Ibu sama suami rutin kami pertemukan di hotel. Keluar Nusa Kambangan Pak. Keluar penjara, ketemu di hotel. Ibadah, lantak sepuas-puasnya. Gara-gara kejadian itu Pak, tokoh JAD langsung taubat, menyatakan ikrar setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan tepuk tangan dulu. Itulah Densus 88. Jadi nggak ada Pak yang namanya orang ditangkap dijejek kakinya, digencet kakinya, diinjek palanya, nggak ada. Dr. Nasir Abbas membuat kesaksian, diborgol 3 borgol tangan, 3 borgol kaki. Dia nggak pernah mau jawab pertanyaan petugas, nggak ada satupun petugas yang mukul dia, nggak ada satupun. Sampai dia luluh sendiri hatinya. Lalu bertobat dan ikrar setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya ingin saya tegaskan, negara Indonesia adalah negara yang paling bermartabat memperlakukan para teroris tersebut. Dan Densus 88 Bapak Ibu adalah lembaga anti teror ranking 1 sedunia internasional ini. Karena semua penangkapannya tidak ada yang bebas, ditetapkan sebagai terdakwa semua dan memperlakukan mereka semua secara humanis dengan cara yang sebaik-baiknya.
Yang saya hormati dan yang sangat kami ta'zimi, Romo Kiai Haji Ahmad Rubai, semoga beliau senantiasa sehat dan panjang umur, Allahumma amin. Yang saya hormati Habib Salim Jindan, Habib Khaidar, yang saya hormati dan yang kami ta'zimi para kiai, para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Yang saya hormati Camat Kalirejo, lupa nanya namanya Pak, yang beliau sudah melanglang buana jadi camat, walau berganti bupati beliau tetap jadi camat. Ya mudah-mudahan nggak selamanya jadi camat, tapi jadi bupatinya. Amin. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Kampung, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hidayah, khususnya panitia yang tadi ketua panitianya sambutannya mantap, bagus pidatonya karena dicatat. Coba kalau nggak dicatat itu nggak enak ngedengernya Pak, karena bahasanya indah, banyak huruf i-nya. Itu sudah punya istri belum? Oh sudah ya, berarti boleh nambah istri karena i semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali santri
dan juga masyarakat lingkungan sekitar. Apa kabar? Sehat? Ini suasananya hujan barokah. Setidak-tidaknya hujan ini pertanda Dajjal masih tangeh. Karena tanda Dajjal akan segera keluar kalau sudah terjadi kemarau 3 tahun berturut-turut. Jadi karena masih turun hujan dan hujannya betah, Dajjalnya setange. Kalau Dajjal masih tange, berarti Imam Mahdi belum akan memimpin pasukan. Kalau Imam Mahdi belum memimpin pasukan, berarti belum ada bendera hitam. Kalau ada sekarang yang sudah pakai bendera hitam, itu bendera hitam palsu. Tepuk tangan dulu, silakan. Ini ilmunya sederhana, tapi banyak yang nggak tahu. Main pakai aja bendera hitam itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di awal saya perkenalkan kula niki asmane Suparman Abdul Karim. Asmane Suparman senes tiang Jawi. Bapak saya Komering, ibu saya Ogan. Ogan Komering Ulu. Lo kok bisa namanya Suparman? Karena saya lahirnya bulan Safar, maka namanya Suparman. Nek lahir bulan Suro asmane Suratman. Nek paing ya Paiman. Nek legi ya Legiman. Nek pon ya Poniman. Nek wage Wagiman. Nek kliwon saja biasa saja. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, asli saya orang Sumatera Selatan. Nanti Jawanya dikit-dikit aja. Kalau salah nyebut ya dimaklum. Saya tinggal di Bandar Lampung, Widadi baru Sukarame, Bandar Lampung. Istri baru 1. Pengen nambah tapi belum berani sekarang. Anak sudah 2 Bapak Ibu. Jadi yang pertama masih 6 tahun. Jadi termasuk telat punya momongan. Lama nggak ngasil-ngasil. Saya tanya sama yang banyak anak, apa resepnya? Karena saya itu kadang-kadang pulang ngaji begini Bapak Ibu ngaca, laki bukan saya ini. Kok nggak ngasil-ngasil? Tapi alhamdulillah sekarang punya 2 momongan. Kata dokter, Ustadz, kalau pengen punya momongan libur ngajinya. Pokoknya liburan santai, bikin non-stop. Ternyata manut dokter cesplek, langsung berhasil. Alhamdulillah. Kata saya sama istri saya itu keponakannya Mbah Yai Mujib seperti banyak. Jadi ibu mertua saya itu sepupunya Pak Yai Mujib. Jadi kata saya sama istri, nggak usah KB, nggak usah ditunda-tunda. Tapi nggak ngasil-ngasil untuk yang keduanya. Alhamdulillah kemarin Covid nang Bandar Lampung dipaksa Jumatan aja libur 3 Jumatan Pak nang Bandar Lampung karena dipaksa Covid stay at home, meneng nang omah, ngasil lagi akhirnya. Alhamdulillah. Saya mikir ini anak saya siapalah namanya, apa namanya corona ya Pak ya, karena barokahnya corona. Di saat orang mengeluh karena Covid, karena corona, ternyata ada barokah di balik itu semua. Hadza zamanus sukur waluzumul buyur
wa ridha bil qut ila an tamut. Jadi yang namanya pandemi ini bukan masalah abad modern. Sejak zaman awal ada yang namanya pandemi. Al-Imam Sufyan Al-Thawri itu ulama tabi'in. Hadza zamanus sukut. Ini zaman di mana kalian semua mesti banyak diam. Waluzumul buyut, betah-betah tinggal di rumah. Ya gara-gara Covid inilah. Orang kampung pinter bahasa Inggris semua. Menang nang omah, stay at home. Sekolah dari rumah, homeschooling. Ngajar dari rumah, home teaching. PNS kerja dari rumah, home working. Buruh harian dirumahkan tidak digaji, home pimpa. Alaihum gambreng. Makanya yang bergaji berbagi, yang punya tabungan saatnya memberi. Insya Allah. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini di malam yang sudah semakin larut, saya mengajak mari kita banyak-banyak bersyukur. Karena fenomena masyarakat akhir zaman ini kurang syukurnya, banyak ngeluhnya. Ada pernyataan orang bijak, bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang menjadikan Anda kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda kaya. Karena kaya bukan soal harta, kaya itu soal rasa. Iya Pak ya? Tak ulang lagi. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Saya ambil umpama begini, kalau saya punya tabungan 1 miliar, ndak punya utang, itu kira-kira Pak banyak nggak itu kira-kira? Ya banyak. Saya Pak Yai kalau punya tabungan 1 miliar, utang nggak punya, agak males ngaji malam-malam begini. Kayaknya sih begitu. Alangkah banyaknya 1 miliar itu bagi saya, tapi alangkah sedikitnya 1 miliar bagi Abu Rizal Bakri. Kalau Abu Rizal Bakri punya duit tinggal 1 miliar, setruk mungkin. Sedikit bagi dia, banyak bagi kita. Karena kaya itu soal rasa. Laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan. Bu. Kaya itu bukan karena banyak perhiasan. Apa orang kaya itu nek kondangan, 5 jari dipasangin cincin semua, bawa tasnya aja begini, begitu masuk taruh digoyang-goyang, tuing. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku, wayahe pengawasan sambil berkipas, kuncrang-kuncring, udah kayak orang ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Enggak juga. Saya pernah ngisi ceramah ikatan istri pimpinan ... Ini orang kaya semua Pak, orang sugih. Tapi gak usah disebut, nanti nggak ngundang saya ceramah lagi nantinya. Pengajiannya tidak di masjid, tidak di rumah. Pengajiannya nang hotel, no hotel. Begitu saya masuk ballroomnya, ibu-ibunya nyambut saya, selamat datang Bapak Ustaz. Begitu saya lihat kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok, bulet. Ada yang kayak somai. Ada yang liontinnya segede pentolan bakso setan itu. Itu kalau digawat kondangan nunduk badannya. Ngapa Bu sakit pinggang? Bukan, kegedean kalung. Laisal ghina an kathratil arab.
Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan. Walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya, kaya yang sesungguhnya, kaya jiwa kalian semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Allahumma amin. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya, tidak mengapa orang soleh itu kaya, tidak mengapa kiai kaya. Ya Pak ya. Ya kalau orang bertakwa kaya, pesantren selesai dibangun, masjid selesai dibangun, karena orang bertakwa kaya. Cuma Nabi ingatkan, as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina, tapi sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Simpelnya begini, as-sihhatu khairum minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Ya, daripada kita panik-panik pandemi, panik-panik Omikron, Bapak Ibu, yang terpenting itu sehat. Kita ini prokes, cuman gak ada yang pakai masker, padahal tak siapin masker. Begitu tak lihat gak ada yang pakai, tak kantongin lagi masker. Malu lah pakai masker sendiri. Nanti khawarikul adah kan gak enak Bapak Ibu. Makanya tak kantongin. Cuman saya jangan salah Pak, jangan kayak di jalan-jalan itu pakai masker harga mati, nggak pakai masker mati, enak aja. Itu mah kelewat lah, jangan begitu caranya. Wong saya nggak bisa ngaji sambil pakai masker, ceramah pakai masker, ya lama-lama bau jigong. Saya keracunan jigong saya sendiri. Nah, dikasih catatan oleh Nabi, modal utama menjaga kesehatan itu watibun nafsi minan ni'am, hati yang bahagia, jiwa yang tenang. Itu adalah kenikmatan yang sungguh luar biasa. Maka begini Bapak Ibu, masker cuman alat bantu. Physical distancing katanya jaga jarak cuman alat bantu. Yang namanya virus corona nggak ada obatnya. Kalau ada orang mengatakan menemukan obat corona, bohong dia. Virus itu nggak ada obatnya, yang ada vaksinnya. Karena sesuatu yang sifatnya virus, lawannya bukan obat, lawannya imunitas, daya tahan tubuh kita sendiri. Dan daya tahan tubuh kita itu didukung oleh pikiran yang tenang, hati yang bahagia. Maka benar kalau kata dokter yang dari Jawa Timur, penyebab penyakit bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan. Monggo Pak Yai, kacangnya dimakan. Ya jangan takut asam urat lah. Ini benar kata dokter itu benar. Penyebab penyakit bukan makanan. Maka jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani, menekan perasaan, membebani pikiran adalah cicilan. Tepuk tangan dulu. Ya cicilan. Makanya berhenti dulu nyicil itu. Mobil nyicil, motor nyicil, kursi nyicil, kulkas nyicil, seragam pengajian nyicil, mana nggak lunas-lunas lagi. Itu yang sengsara, yang banyak cicilan, hidupnya penuh iri-irian. Orang yang paling sengsara satu orang yang banyak cicilan, dua yang iri-irian, sibuk dengan nikmat yang dimiliki orang lain. Tetangga beli kulkas panas, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli ceret mencret,
Paling pening Pak, dapat bini manasin laki. Pak tonggone tuku mobil, Bapak kapan? Pak, tonggone tuku TV, Bapak kapan? Pak, tonggone ganti motor, Bapak kapan? Pak, tonggone ganti istri, Bapak kapan? Ya nggak apa-apa kalau mau diganti mah. Jadi hidup itu jangan banyak cicilan, jangan iri-irian, nikmati yang punya kita saja. Insya Allah kita semua bahagia. Allahumma amin. As-sihhatu khairum minal ghina, karena sehat lebih baik daripada kaya. Tak ambil umpama begini Bapak Ibu. Ada orang kaya, rumahnya mewah, kolam renangnya ada, mobilnya 4, istrinya 1, jangan 4, nanti kepengen semua bapak-bapak. Tapi penyakitan, paranoid, kalau kata orang kota, serba takut. Makan nasi takut, sayur santan takut, sate kambing takut, ikan asin takut, ketiban makannya tiwul. Orang zaman dulu Bapak Ibu yang makan tiwul orang yang gak kebeli beras, ya Pak ya. Zaman sekarang yang makan tiwul Pak, kalau di Bandar Lampung orang kaya semua, karena takut makan nasi. Paling banyak makan nasinya segenggam, saking takutnya. Nah di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya aja gede, geribik, lantainya tanah, atapnya aja bocor, tapi sekali makan 3 piring nasi, bukan tiwul, 3 piring. Orang zaman sekarang yang sugih makan tiwul, yang miskin makan nasi. Makan nasi 3 piring, sayur nangka santan kental, lauknya ikan asin panjang sepiring. Subhanallah. Lalapnya triple, pete, jengkol, jali. Kalau kata orang Sumatera Selatan Pak, petai, jahing, kabau. Makan bersimbah keringat, nambah 3 kali. Bersimbah keringat, buka baju, duduk di teras ngudut ji samsu. Sehat lebih baik daripada kaya. Makanya bahagiakan hati kita, tenangkan pikiran kita. Mudah-mudahan kita bahagia dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Yang berikutnya Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sesuai dengan nasihat amanat dari Romo Yai tadi, kita ini dalam rangka memuliakan anak-anak kita. Akrimu auladakum. Kita memuliakan anak-anak kita. Salah satu perwujudannya kita titipkan ke pondok pesantren. Kan ini zaman-zaman mengkhawatirkan. Allah Subhanahu wa taala telah mensinyalir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dihim khalqun adhaa'us sholata wattaba'us syahawat. Fa khalafa min ba'dihim. Kemudian datang generasi pengganti, min ba'dihim, setelah mereka. Generasi yang baik-baik itu khalfun, generasi pengganti yang jelek. Apa ciri generasi pengganti yang jelek? Adhaa'us shalah, mereka menyia-nyiakan sholat, yakni menyia-nyiakan waktu-waktu sholat. Sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib,
maghribnya mentok, isaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Makanya penting kita menitipkan anak kita ke pondok pesantren. Tapi yang terpenting juga keteladanan dari orang tuanya. Karena pepatah orang Arab begini, ma fil aba fil abna, apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya. Kata orang Arab, ma fil aba fil abna, yang ada di bapak nurun ke anak. Orang Jawa nyaut. Kan apa kata orang Jawa? Nek bapak kalong, anak kampret. Ngene begitu. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Coba ulang sekali lagi. Nek bapak kalong, anak kampret. Nek bapak nyolong, anak nyopet. Yang namanya buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Maka pengen punya anak yang ahli sholat, ya orang tuanya yang masih nyontohin. Karena ada bapak-bapak niat sholatnya begini, usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qodaan lillahi ta'ala. Laka qodaan 4 jam 8 sholat subuhnya. Si mending ngerti niat, berarti di luar waktu ya qodaan. Tapi lain istrinya nyusul. Apa kata istrinya? Usalli fardhas subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lah kawanan jam 9 salat subuhnya. Nanti anaknya niru. Apa kata anaknya? Usalli fardhas subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan keroyokan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya dioplos. Walaupun sih mending kalau kata orang Jakarta, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Yang berikutnya, yang kedua, Allah Ta'ala menegaskan wattaba'u syahawat, tanda generasi yang rusak, generasi yang memperturutkan syahwat hawa nafsunya. Ya tadi kalau kata Pak Yai, duduk di bok-bokan, enggak ngerti berikhtilat satu sama lainnya. Ini saya agak sungkan nyebutnya, tapi karena di forum yang terhormat ini tidak apa-apa, pelajaran buat kita. Hasil laporan Komite Nasional Perlindungan Anak Indonesia, kalau tidak salah tahun 2014, sebanyak 62,7% remaja Indonesia sudah tidak perawan lagi. Tapi bukan 2001, 2022 Pak, dulu. Apa sebabnya? SMP pacaran, SMA pacaran, mahasiswa pacaran, lebih-lebih dari suami istri. Ini yang sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Penting saya ingatkan, pendidikan buat anak-anak kita biar aman, masukkan ke pondok pesantren. Enggak mungkin main androidan. Ya Pak ya, nggak mungkin. Pergaulan bebas sudah sangat merajalela Bapak Ibu. Lebih-lebih dari suami istri. Nek goncengan di atas motor nganti dikerekep. Allahu Akbar. Belum lagi narkoba. Nah ini kita sempat lalai Pak Camat. Pemerintah sibuk sama Covid. Narkoba kelewat. Tempo hari itu wilayah-wilayah merah narkoba, sekarang hitam zona narkoba. Yang pakai narkoba ini sudah lintas profesi, semua sudah kena. Lurah di Bandar Lampung mimpin rapat sambil nyabu, digerebek. Camat pakai narkoba, tapi bukan camat Kalirejo.
Pak camat pakai narkoba ketangkap, bupati di Sumatera Selatan digerebek di rumah dinas sedang pakai sabu-sabu, jaksa ditangkap lagi pakai narkoba. Kemudian hakim di Lampung bahkan ditangkap pakai narkoba. Oknum anggota polisi, bahkan komandan Pak di Sumatera Selatan digerebek anak buahnya, ditembak kena pantatnya, jelegir. Untung pantatnya yang kena. Yang nembak anak buah sendiri, komandannya pakai narkoba. Oknum anggota TNI kolonel melati 3, bentar lagi jenderal, pakai narkoba. Sudah lintas generasi, lintas profesi. Artis kebanyakan. Makanya benar kalau kata orang bijak, artis dibayar mahal tapi malah ngerusak moral bangsa. Guru dibayar murah tapi dituntut memperbaiki moral bangsa. Di Indonesia ini masih ada guru honorer 300.000 sebulan. Bandingkan sama di Norwegia, gaji guru sebulan di Norwegia 395 juta rupiah. Subhanallah. Saya berharap gaji ustadz-ustadz di pondok pesantren Al Hidayah 395 juta rupiah sebulan. Maunya bangkrut pondoknya. Itu di Norwegia belajar itu Bapak Ibu cuman dari jam 8 sampai jam 12 siang, 4 jam. Setiap 1 jam istirahat 15 menit. Jadi cuma 45 menit 1 jamnya. Istirahat 15 menit, cuma 3 jam 15 menit belajar per hari. Gaji guru 395 juta rupiah. Itu kalau pendidikan begitu diterapkan di Indonesia, sekolah formal SMP, pendidikan formal SMA, cuma 4 jam sehari. Selebihnya masuk ke pondok, luar biasa anak-anak kita. Setuju? Tepuk tangan kira. Luar biasa. Jadi kalau di Norwegia itu 4 jam sekolah formal, lebihnya sekolah bakat. Karena memang mereka bukan mayoritas muslim yang gak ada pondok di sana Pak, tapi sekolah bakat. Nah kalau diterapkan di Indonesia 4 jam sekolah formal, selebihnya masuk pondok, ini yang sungguh luar biasa. Ini Bapak Ibu rahimakumullah, balik ke Indonesia, gaji guru murah, artis dibayar mahal. Artis itu Siti Badriah, tahu Siti Badriah nggak Pak? Siba, cuman nyanyi 1 lagu, emang lagi santai, cuman gitu doang, nyanyinya nggak nyampe 5 menit, bayarannya 30 juta 1 lagu, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Trio Macan, tapi sekarang udah bubaran ya. Dulu nyanyi lagu Iwak Peyek Nasi Jagung 30 juta 1 lagu, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Ayu Ting Ting Alamat Palsu 1 lagu 30 juta nggak nyampe 5 menit. Yang paling mahal itu Agnes Monica 1 lagu 200 juta, nyanyi nggak nyampe 5 menit. Mas saya ceramah bengak-bengok di sini 1 jam, nggak segitunya. Tapi nggak apa-apa Pak ya, ini apa? Nyuwun barokahnya aja. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, artis dibayar mahal tapi kelakuannya itu, ya nggak semua sih, nggak semua. Kelakuannya itu nggak bisa dicontoh, bayarnya sudah mahal. Ini sungguh luar biasa. Makanya bandingkan ke guru dibayar murah, apalagi guru ngaji, tambah murah. Mana guru ngaji nggak dapat sertifikasi lagi. Guru ngaji itu Bapak Ibu, guru paling ikhlas sedunia internasional. Iya bayar. Silakan tepuk tangan. Paling ikhlas. Ukuran saya apa? Saya belum pernah nonton berita ada guru ngaji demo minta diangkat PNS. Belum ada ceritanya itu. Guru ngaji itu menjaga marwah Al-Quran. Dikasih alhamdulillah, nggak dikasih ya nggak apa-apa.
Karena dia merasa mengajarkan Al-Quran, dia jaga kehormatan Al-Quran. Walaupun kadang-kadang ngempet rasanya. Udah akhir bulan, beras habis, bini monyong. Jangan dikira Pak bini guru ngaji itu solehah semua. Banyak juga yang judesnya kelewat. Gitu Bang G. Mana guru ngaji yang pengalaman itu? Bini monyong aja, ya Allahu Akbar, kasihan guru ngaji. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita ini cobalah berhitung Pak. Ngapa sih kita sayang buat sahriyah di pondok pesantren? Wong itu kan pahalanya luar biasa. Kan kita sahriyah buat anak ngaji itu sama pahalanya kita bersedekah untuk orang alim, untuk orang yang faqih, atau orang yang sedang belajar untuk jadi orang alim, belajar untuk menjadi orang yang faqih. Betis'i mi'ati alfin, pahalanya sampai 900.000 kali lipat. Subhanallah. Jadi sahriyah yang kita keluarkan buat anak mondok itu, peras keringat kita banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, demi anaknya mondok. Yakinlah itu nilai sedekahnya sungguh luar biasa. Nah, terutama guru-guru ngaji di kampung, jangan abaikan. Mereka minta jaga harga diri karena mereka mengajarkan Al-Quran. Coba kita berhitung Pak, jenengan ngudut ini Pak paling murah 10.000 sehari, kalikan sebulan 300.000. Nah kalau buat ngudut 300.000 sebulan, ya buat anak ngaji di TPQ, TPA ya 300.000 juga dong. Setuju nggak kira-kira? Nggak usah banyak-banyak murid guru TPQ-nya, 20 orang saja. 20 kali 300.000, 6 juta. Guru ngaji saban awal bulan ngitung 6 juta. Guru TPQ dapat 6 juta sebulan, langsung kredit Agia. Keren. Iya Pak ya. Oh ada bapak-bapak yang protes, Ustaz, saya kan nggak ngudut. Nah apalagi yang nggak ngudut Pak, bayarnya double 600.000. 600 kali 20 orang 12 juta. Nggak jadi kredit Agia, langsung ngambil Innova. Pan keren guru ngajinya. Ini sungguh luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Balik lagi bahwasanya narkoba sudah lintas profesi, bahkan lintas generasi. Yang pakai narkoba itu bukan cuma orang dewasa sekarang, anak-anak pakai narkoba. Bayangin kalau anak kita nggak mondok, apa jadinya? Saya meruqyah Bapak Ibu anak kelas 5 SD, umur 10-11 tahun. Tak tanya emaknya, anaknya kena apa Bu? Kesabet genderuwo Ustaz. Lo kesampean tahu? Ini sudah diruqyah 10 kiai, 15 ustaz tapi nggak mempan. Hebat Pak. 10 kiai ngeruqyah nggak mempan, 15 ustaz ngejampek nggak mempan. Ini kata saya jinnya jin modern. Jin modern itu dibacain Fatihah nggak mempan, dibacain ayatul kursi jinnya malah hafal, dibacain surah al-jin jinnya malah nantang. Kata jinnya, saya nggak takut sama ustaz, saya takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya. Makanya bapak-bapak yang jadi tukang jahit, pertahankan jadi tukang jahit. Karena jinnya lebih takut sama tukang jahit daripada sama kiai. Begitu saya ruqyah anak kelas 5 SD ini, memang nggak ada jinnya, memang nggak ada genderuwonya, memang nggak ada kuntilanaknya. Loh kok anak saya ongok-ongok Pak Ustadz, kata ibunya. Ya nggak tahu, kata saya. Bawa ke rumah sakit jiwa. Begitu bawa ke rumah sakit jiwa, ditangani perawat dan dokter psikiater, dirujuk ke spesialis saraf. Beberapa pekan kemudian keluar hasilnya. Apa kata dokter? Hancur sarafnya. Gara-gara kebanyakan ngelem Aibon. Ganja tak terbeli, sabu apalagi Aibon limbah. Bapaknya sugih, rumahnya 3 tingkat, bapaknya dagang di pasar Cimeng,
Ibunya dagang di pasar Bambu Kuning. Kata bapaknya, dokter, berapa duit? Gua bayar. Yang penting anak saya kembali sehat. Marah dokter. Makanya Pak, punya anak dijaga, punya anak diajar. Saraf kalau sudah putus nggak bisa nyambung lagi. Karena ini bukan kabel listrik sambungan manusia, tapi ini bikinan Allah Subhanahu wa taala. Jaga anak-anak kita Bapak Ibu dari bahaya narkoba. Yang paling aman masuk pesantren. Kalau nggak masuk pesantren, sekolahnya sekolah daring. Kerjaannya main HP lagi. Yang pintar kan Google-nya, bukan anaknya. Anak sekarang aja guru tanya anak-anak beras warnanya apa, carinya di Google, Pak. Dia tahu warna beras itu putih, tapi mengapa dia searching di Google? Saking percayanya sama Google. Sudah ketergantungan. Makanya masukkan anak kita ke pesantren. Insya Allah. Waduh, 15 menit lagi jam 12 ini. Oke. Saya lanjut dulu Bapak Ibu. Saya ingin ngebahas yang tadi itu. Mondok juga nggak bisa salah, tapi Pak, harus jelas sanadnya. Karena begini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mensinyalir 198 pondok pesantren terafiliasi dengan terorisme. Itu bukan isapan jempol, bukan dugaan. Coba bahasanya, terafiliasi terorisme. Karena sempat geger, kepala BNPT sempat minta maaf. Saya langsung buat pernyataan di YouTube. Ngapain kepala BNPT minta maaf? Wah, nggak ada yang salah kok. Data itu penting diungkapkan agar orang tua hati-hati memasukkan anak ke pondok pesantren. Itu maksudnya. Ya kita warga Nahdliyin ya jangan gegeran Pak. Lo ngapa? Jumlah pondok pesantren di Indonesia ini 28.800 pondok pesantren. Sedangkan yang terafiliasi teroris cuma 198. Berarti cuma 0,7%. Sedangkan 99,3% pesantren masih setia NKRI. Dan dari jumlah itu 23.372 pondok pesantren adalah pesantren NU atau terafiliasi dengan NU. Berarti sebanyak 81% pesantren di Indonesia ini terafiliasi dengan NU, setia dengan NKRI. Silakan kemudian. Jadi nggak perlu khawatir, jangan gegeran kitanya, dukung itu pemerintah. Data itu penting buat kita antisipatif. Karena yang jadi korban itu Pak banyak juga polisi Pak Yai. Polisi masukin anak ke pondok, rumah tahfiz. Dia pikir kalau ngapal Quran bagus semua gitu. Ternyata selama mondok hormat bendera haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, Pancasila tauhid, bapaknya polisi, anaknya jadi teroris. Banyak yang sudah jadi korban ini. Orang pikir kalau mondok ya bagus semua. Makanya bersyukurlah kita ini Bapak Ibu memilih NU menjadi bagian dari Nahdliyin. Kita ini mengamalkan perintah Nabi. Nabi bersabda, "Idza ra'aitum ikhtilafan", apabila kalian semua sudah melihat perselisihan yang begitu banyak, perbedaan, firqah-firqah, ikhtilaf di tengah-tengah umatku, kata Nabi, fa'alaikum bisawadil a'dham, maka wajib bagi kalian semua ikut kelompok yang paling mayoritas. Ber-NU ini amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam dunia internasional as-sawadul a'dham itu ahlus sunnah wal jamaah. Dalam konteks keindonesiaan NU dan Muhammadiyah. Makanya kalau kata Profesor Dr. Jenderal Tito Karnavian, selama NU dan Muhammadiyah masih kuat di negeri kita ini, NKRI tetap terjaga. Tapi kalau NU Muhammadiyah sudah bubar-bubaran, bubar juga negara kita ini. Tepuk tangannya sekarang. Ini benar ini Pak.
Karena NU dan Muhammadiyah inilah yang mendirikan republik ini. Adanya NU, adanya Muhammadiyah sebelum republik ini ada. Dan kita sudah sepakat kemudian walaupun NU dan Muhammadiyah punya ikhtilaf, beda dalam urusan-urusan furu'iyah, tapi kita tidak pernah berantem. Ya nggak apa-apa. Yang subuhnya pakai kunut bagus, yang subuhnya nggak pakai kunut bagus, yang nggak bagus, yang nggak sholat subuh, yang Jumatnya azan 2 kali NU bagus, yang Jumatnya azan sekali Muhammadiyah bagus, yang nggak bagus, yang nggak mangkat Jumatan. Kita sudah terbiasa berdampingan, NU ya NU, Muhammadiyah ya Muhammadiyah, nggak apa-apa. Ini yang bikin geger ini kelompok-kelompok Wahabi Salafi takfir, main mengkafirkan, main membid'ahkan. Walaupun saya ingin sampaikan, kalau NU itu sudah terbiasa dengan moderasi beragama, bersikap moderat atau Islam wasatiyah, kata orang itu udah biasa, Pak. Kita juga jadi warga Nahdliyin jangan kaku-kaku amat. Tetangga seneng yasinan, alhamdulillah. Yang nggak suka yasinan nggak perlu kita salah-salahkan. Ya kayak kita hidup bertetangga lah, nggak usah ngopeni rumah tangga orang, urus itu saja rumah tangga kita sendiri. Amaliyah NU ya kita bela tanpa harus menyalahkan amaliyah orang lain. Makanya benar kalau kata orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Ibu-ibu tepuk tangan. Berarti ada yang pengalaman nih kayaknya ya. Jajal dibacak orang kita, Pak. Kita sudah punya rumusnya. Kalau beda agama, lakum dinukum waliyadin, lana a'maluna walakum a'malukum. Buat kami amal kami, buat panjenengan amal panjenengan. Cuman begini Bapak Ibu. Ini kan banyak banser nih. Banser ini sering dinyinyir orang, Pak. Satpam gereja, nyinyirnya gak enak banget, gak enak dinyinyir orang banser ini. Padahal banser itu sebenarnya apa? Seragam tuku dewe, ngepam rakat dewe, mesti manut komandane, ora ono bayarane. Nek ra kuat baliyo. Banser kalau nggak kuat ya pulang. Nggak ada bayarannya jadi banser itu. Cuman saya ditanya, Pak Ustadz, emang ngepam nang gereja itu toleransi tah? Niku tasamu? Jawaban saya bukan. Banser ngepam di gereja itu bukan toleransi. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin. Silakan panjenengan amalkan agama panjenengan, amalkan agama saya. Banser jaga gereja bukan toleransi, tapi rahmatan lil alamin. Sebutan itu rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka banser adalah pejuang-pejuang rahmatan lil alamin. Kita belajar dari kasus Rianto. Tahun 2000 tanggal 24 Desember malam Natal misa ngepam di gereja, ada bom di bawah kursi jemaat. Apa kata Rianto? Bom, jemaat bubar semua. Rianto ngambil bom. Kalau saya yang jadi Rianto, saya kabur duluan, Pak. Wah, ini kalau saya jujur-jujuran lah, mending saya kabur duluan sambil teriak bom. Tapi tidak, jamaah gereja sedang menyelamatkan diri masing-masing. Rianto ngambil bom tersebut, lalu dia berlari sekencang-kencangnya. Bom meledak dalam pelukan Rianto. Langsung naik beritanya di dunia internasional. Apa kata berita internasional? Ternyata Islam di Indonesia adalah Islam yang rahmatan lil alamin, di mana yang mayoritas melindungi yang minoritas. Subhanallah. Ini yang sungguh luar biasa. Ya kita baliklah, Pak. Coba kalau kita nang Papua, kita lagi Idul Fitri, pemuda gereja ngepam di masjid.
Kan adem kita, Pak. Di Nusa Tenggara Timur kita sedang hari raya, pemuda gereja ngepam di masjid. Kita sedang di Bali, pecalang Bali ngepam di masjid atau di tempat hari raya. Nyaman kita. Di mana yang mayoritas melindungi yang minoritas. Ini banyak orang yang nggak paham. Orang cuma tahu nyinyirnya saja. Tapi itulah Banser, Pak. Ditantang, nggak kepancing. Disenggol-senggol, tidak akan emosi. Karena Banser manut poro kiai. Kalau yang lain, Pak, udah geger-gegeran, demo berjilid-jilid. Ngamuk-ngamuk, nantang-nantang lagi ya. Kadang-kadang mohon maaf melakukan maksiat besar. Apa itu? Menghina sultan. Hati-hati loh, menghina sultan itu dosanya gede. Saya punya teman ustadz menghina Mbah Yai Ma'ruf Amin. Kata saya, antum, pakai antum kalau semua mereka itu, Pak. Antum ini umurnya belum tentu sampai seperti umurnya Mbah Yai Ma'ruf Amin. Gitu begitu. Umur umat ini cuma 60 sampai 70 tahun kebanyakan mati. Ada bapak-bapak yang sudah 60 tahun ke atas. Banyak. Yang enggak lama lagi mati kayaknya ya. Percayalah sama saya. Nah, Mbah Yai Ma'ruf Amin usianya sudah lanjut, sehat. Nah, kalaupun umur kita sampai seperti umur beliau, belum tentu kita bisa jalan. Makanya menghinanya itu dosanya 3. 1, menghina orang tua. Menghina orang tua itu sama saja menghina orang tua kita sendiri. Yang kedua, menghina ulama. Darah dan dagingnya ulama itu racun. Yang ketiga, menghina sultan. Man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina sultan, maka pasti dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga heran ya, Pak. Mengapa orang merasa menghina sultan itu ibadah? Padahal itu dosa besar loh sebetulnya. Makanya kalau di Arab Saudi dipakai undang-undang Bugor. Jajal nang Arab Saudi, Bapak Ibu. Mengkritik raja, langsung potol palanya. Itu kalau undang-undang Arab Saudi dipakai di Indonesia, kalau kebanyak yang potol pala yang banyak. Itu di Arab Saudi. Khotib nang Arab, ini khotib resmi, cuman berkata begini, perempuan dilarang berbelanja ke pasar. Cuman berkata begitu saja, kecuali ditemani oleh mahramnya. Dan perempuan dilarang nunggoni dagangan nang pasar. Itu masih khutbah. Datang 2 polisi, langsung ngambil lehernya, diturunkan dari mimbar, digantikan dengan khatib yang baru. Loh, nggak ada masalah kan dengan isi khutbahnya? Tetapi yang jadi masalah, dalam waktu bersamaan Pangeran Muhammad bin Salman sedang mengeluarkan peraturan wanita sudah boleh berangkat ke pasar dan boleh berdagang di pasar. Dia dianggap mengkritik kebijakan pemerintah, maka dipecat menjadi imam dan khatib, selamanya nggak boleh berkhutbah lagi dan masuk penjara. Seandainya nyebut nama raja, langsung dieksekusi, potol kepalanya. Beda hari raya saja loh, Pak. Beda hari raya sama pemerintah saja, itu dihukum pancung. Beda puasa sama pemerintah dihukum pancung. Ini ada indikasi soalnya. Awal Ramadan bakal ada perbedaan. As-saumu kama yasumun nas, wal fitru kama yuftirun nas, wal adha kama yudhin nas. Innama makna hadal hadis as-saumu wal fitru wal adha ma'al jamaah. Imam Tirmidzi menjelaskan hadis ini, mulai puasa Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha wajib bersama pemerintah, dan haram hukumnya menyelisih pemerintah. Makanya di Saudi jadi hukum, Pak, dianggap bugot, dihukum pancu. Enak kita di Indonesia ini. Nang Arab Saudi, Bapak Ibu, nggak ada pengajian akbar begini, nggak ada. Nggak boleh, Pak, ngaji pakai taruh itu nggak boleh di Arab Saudi. Di Arab Saudi itu pengajiannya dalam masjid, dan tidak boleh pakai toa, harus pakai sound system dalam.
Di Arab Saudi tawa masjid hanya boleh dipakai untuk azan 5 waktu. Dan volumenya dibatasi 100 desibel. Itu Arab loh. Jangankan Arab, Malaysia. Di Malaysia tawa masjid yang luar hanya untuk sholat, hanya untuk azan sholat 5 waktu saja. Dan volumenya dibatasi. Walaupun nang Indonesia ya kita kearifan lokal. Apalagi di Jawa Timur ya sepi amat Pak. Tiba di Jawa Timur di mana-mana ya kita biasa ngederes ya, hataman jam 2 siang nang masjid biasa. Toh juga nggak ada yang terganggu, gitu nggih. Cuman kalau nang kota, Bandar Lampung misalnya ya mesti maklum. Jakarta misalnya ya mesti maklum karena di kota masyarakatnya sudah beragam. Makanya nggak ada yang salah dengan aturan Menteri Agama, nggak ada yang salah. Sampai saya mau berdemo berjilid-jilid dan lain sebagainya. Boleh nambah waktu nggak? Dikit lagi ya. Karena saya tadi sudah ngomongin teroris Bapak Ibu. Saya minta waktu sedikit lagi. Kita ini dihadapkan dengan problematika masalah terorisme ini Bapak Ibu rahimakumullah. Apalagi lagi banyak penangkapan di Lampung. Dan yang terbaru ya Pak, Dr. Sunarto, betul Sunarto namanya ya, yang baru ditembak mati, Sunardi ya, Sunardi, kok saya jadi lupa jadi Sunarto ya, Dr. Sunardi, framing di media sosialnya apa Pak? Framing di media sosialnya dokter kemanusiaan, kok ditembak mati. Jadi semua orang mencaci maki aparat penegak hukum. Bapak Ibu rahimakumullah. Densus 88 itu lembaga khusus anti teror. Kerjanya kerja intelijen. Orang yang akan ditangkap oleh Densus memang sudah punya data yang lengkap untuk ditangkap. Dan banyak sekali Pak orang yang bisa ditangkap, bisa dipenjarakan, tapi tidak dipenjarakan oleh Densus 88. Tidak ditangkap. Di Lampung, saya membina 120 anggota JI yang ikrar setia NKRI. Bukan terduga teroris, bukan tersangka teroris, tapi mereka bisa dipidana. Tapi polisi menetapkan tidak akan dipidana selama masih mau dibina. Yang ditangkap oleh Densus itu orang yang benar-benar keterlibatannya sangat jauh di organisasi teroris atau di aksi-aksi terorisme. Dan itu dikuntit Pak, sudah sejak lama. Jadi Dr. Sunardi itu adalah penasehat Amir Jamaah Islamiyah. Oh, ini keren nih, penasehat Pak, Amir Jamaah Islamiyah. Dan dia adalah pengurus organisasi Hilal Ahmar Society Indonesia, HASI. HASI itu organisasi underbawnya Jamaah Islamiyah, organisasi teroris. Dan framingnya apa? Dia rajin melakukan pengobatan gratis. Kalau berobat ke dia gratis nggak bayar. Masa orang sebaik itu ditembak Densus 88? Begini Bapak Ibu, Irjen Pol Martinus Hukom menyatakan pemberantasan teroris itu bukan dengan cara membunuh teroris. Tak ulang lagi ya, pemberantasan terorisme itu bukan dengan cara membunuh teroris. Jadi Densus itu berjuang jangan sampai mati, jangan sampai ditembak, kecuali sangat-sangat terpaksa. Sayangnya Dr. Sunardi itu waktu ditangkap, kan SOP-nya begini Pak, nangkap nggak boleh lagi di rumah sekarang. Mengapa nggak boleh di rumah? Anaknya lihat, istrinya lihat, meminimalisir resiko, tetangga pada lihat. Kalau terjadi baku tembak akan lebih banyak korbannya, maka diputuskan SOP penangkapannya di luar, tidak di rumah. Aturan sekarang begitu.
Begitu dia dihentikan hendak ditangkap, dia ngelawan, numbur mobil petugas. Petugas loncat ke atas mobil double kabinnya, dia malah zigzag, ingin melemparkan petugas ke jalan, bahkan numbur kendaraan yang lain dengan sangat-sangat terpaksa. Tak ulang lagi, dengan sangat-sangat terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur. Tapi sayang, wafat meninggal dunia. Ya sudah ajalnya ya. Wafat meninggal dunia. Jadi jangan percaya dengan framing-framing di media sosial itu. Kesaksian Pak Camat. Beliau pernah jadi camat di mana digerebek teroris, Pak. Sudah ada 6 bom yang belum aktif di rumahnya itu. Sudah 3 tahun dia tinggal di sana. Nggak ada yang tahu kalau dia teroris. Karena apa kerjaannya? Dia punya ladang, dia nanam bayam, nanam sayuran, dia ternak bebek. Kalau panen bayam dibagiin semua tetangga sedusun. Panen sayuran dibagiin semua. Panen bebek dibagi-bagiin. Tuh anak-anak muda yang mau goreng bebek dikasih-kasih saja. Orangnya baiknya bukan main. Setiap hari kerjaannya ngajar ngaji. Iya betul, sisi humanisnya tidak kita abaikan. Tapi bahwasanya dia terlibat dalam organisasi teroris, bahkan dedengkotnya teroris, ini tidak bisa kita nafikan. Makanya percayalah sama kerja-kerja petugas. Densus 88 bekerja sudah sangat profesional sekali. Dan mohon betul, yang nggak tahu hukum nggak perlu berkomentar yang bukan-bukan, ngerti juga enggak, nanti malah menyesatkan, menambah keruh persoalan. Gitu begini. Ya Pak ya. Ya, saya masuk ke hadis dulu sekarang. Terkait dengan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Yakhruju qaumun min ummati." Akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku. Yaqra'unal Qur'an. Mereka fasih membaca Al-Qur'an. Nah, ini mesti kita hati-hati. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Al-Qur'an kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Makanya Abdurrahman bin Muljam itu, Pak, teroris yang bunuh Imam Ali itu, hafal Quran 30 juz. Mohon maaf ngapura nggih. Dzu syima'in baina ainaihi, menghitam di antara kedua matanya. Tapi warga Nahdliyin jangan nuduh. Ngeliat orang yang jidatnya hitam teroris nih kayaknya. Ya bukan, Pak. Kiai saya jidatnya hitam juga loh, Pak. Kiai saya jidatnya hitam. Ya tapi bukan teroris. Maksudnya ngapa jidatnya hitam? Abdurrahman bin Muljam itu saking rajinnya sujud. Walaupun orang yang jidatnya hitam ada 5 macam. 1, rajin sujud, bagus. 2, waktu sujud diurak-urak, cepet hitamnya. 3, kepentok tiang listrik, jedut, hitam campur benjol. Yang keempat, diketok bininya pakai wajan, celenting, hitam juga karena ketahuan kawin lagi. Yang kelima, disedot pakai alat bekal, ya hitam juga. Soleh betul. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', di mana salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Kalau kata Imam Ali, salatnya Khawarij itu paling dikit 5 juz semalam. Seminggu khatam, Pak. Baca Quran dalam sholat tahajud, khatam sepekan. Juz bacaan 4 juz sampai 5 juz. Kita baca 4-5 juz gempor Pak. Apalagi cara di Mekah itu ya, 23 rakaat taraweh, bacaannya 1 juz tiap malam. Malam melikuran 21, 23, 25, 27, 29, bacaannya nganti 4 juz. Tarawehnya 4 jam. Yang kayak gitu dipraktikkan di Indonesia, nang kali rejo. Jangankan makmumnya, imamnya aja kabur itu, Pak. Taraweh 4 jam.
Di sini tarawihnya berapa rakaat? 20 ya. Insya Allah kita istiqomah. Jangan kayak di Bandar Lampung ngakunya NU tarawih 11. Malah ada yang 11 4-4-3 formasi main sepak bola. Ngakunya yo NU gitu. Tapi 4-4-3 cari simpelnya. Ya kalau kita mah yang ringan-ringan 23 rakaat tapi yang ringan-ringan. Yang penting istiqomah insya Allah. Selanjutnya kata Nabi, wala siyamukum ila siyamihim bisai'. Puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahum min amalihim. Salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Tapi jangan pernah minder kata Nabi. Fa idza kharaju faqtuluhum. Maka apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka. Thumma idza kharaju faqtuluhum. Sungguh apabila mereka sudah keluar perangi mereka 3 kali. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang memerangi mereka. Fatuba liman qatalahum. Beruntunglah yang memerangi mereka. Nabi sebutkan sampai 20 kali. Beruntunglah yang berani memerangi mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya memerangi teroris itu pahalanya sangat besar bagi yang memeranginya pada hari kiamat nanti. Jadi yang mati syahid itu orang yang gugur perang melawan teroris. Kalau terorisnya mati sangit. Setuju gak kira-kira? Satu hadis lagi. Kilabun nar, anjing neraka. Serem Pak. Nabi nggak pernah berkhutbah sekasar itu. Kalau kita halusin kayak mana ya Pak? Kiri neraka. Nopo segawan neraka. Anjing neraka. Jadi Khawarij itu walaupun dia tidak pernah tinggal sholat, gara-gara dia mengkafirkan orang dan memberontak kepada pemerintah yang sah, mereka disebutkan oleh Nabi anjing neraka. Syarru qatla tahta adimis sama. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu. Dan sebaik-baiknya kematian adalah orang yang gugur ketika perang melawan teroris. Maka ada yang nanya sama saya, apa hukumnya mati atas nama agama tapi melawan pemerintah yang sah? Ada orang yang menuduh pemerintah yang zalim. Atas dasar tuduhannya dia melawan pemerintah. Lalu karena dia melawan pemerintah dia mati. Matinya mati jahiliyah. Man mata wa huwa mufariqul jamaah. Barang siapa yang mati dalam keadaan membangkang kepada pemerintah yang sah, membangkang kepada negara, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Masih minta waktu dikit lagi. Walaupun begini Bapak Ibu, perang yang dilancarkan Densus sudah pendekatan humanis Pak. Itulah mengapa Dr. Nasir Abbas tobat. Panglima perang Sufyan Sauri tobat. Bahkan kemarin ada kejadian ya Pak. Tokoh JAD masuk Nusa Kambangan mau digugat cerai oleh istrinya. Ditanya sama petugas, ngapa Bu minta cerai? Kebelet kata dia. Karena dia ini hiperseks Pak. Dia berzina nggak berani. Apa kata petugas? Kalau ibu menggugat cerai suami, sakit hati dia. Kapan dia bisa tobat nantinya? Kalau dia masuk penjara ibu tinggalkan. Gimana dong kata istrinya? Saya nggak tahan. Gini Bu kata petugas. Ibu sama suami rutin kami pertemukan di hotel. Keluar Nusa Kambangan Pak. Keluar penjara, ketemu di hotel. Ibadah, lantak sepuas-puasnya. Gara-gara kejadian itu Pak,
Tokoh JAD langsung taubat, menyatakan ikrar setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Silakan tepuk tangan dulu. Itulah Densus 88. Jadi nggak ada Pak yang namanya orang ditangkap dijejek kakinya, digencet kakinya, diinjek palanya, nggak ada. Dr. Nasir Abbas membuat kesaksian, diborgol 3 borgol tangan, 3 borgol kaki. Dia nggak pernah mau jawab pertanyaan petugas, nggak ada satupun petugas yang mukul dia, nggak ada satupun. Sampai dia luluh sendiri hatinya. Lalu bertobat dan ikrar setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya ingin saya tegaskan, negara Indonesia adalah negara yang paling bermartabat memperlakukan para teroris tersebut. Dan Densus 88 Bapak Ibu adalah lembaga anti teror ranking 1 sedunia internasional ini. Karena semua penangkapannya tidak ada yang bebas, ditetapkan sebagai terdakwa semua dan memperlakukan mereka semua secara humanis dengan cara yang sebaik-baiknya.